sesuai janji aku dulu, istilahnya aku pengen bantu adik pendidikan. Kayak cita-citanya dia memang cita-cita pengen jadi masinis juga. Nah, istilahnya kan aku siap untuk mensupport adik. Jadi mami itu nggak sendirian. Pokoknya mami di sana nggak usah sedih, harusnya bangga sama Afgan juga. Pokoknya aku kedepannya tetap, pokoknya buat adik itu yang terutama sama si kecil juga buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, menyedihkan ya, maksudnya memang pandemi ini cobaan buat kita semuanya, gitu ya. Tentunya juga banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan saudaranya, dan ternyata juga yang paling berat jika yang justru ditinggalkan, justru yang masih belum, kebanyakan yang masih belum sanggup untuk ditinggal gitu sebenarnya. Iya, intinya banyak gitu ya anak-anak yang masih di bawah umur, mereka awalnya harus isoman bareng sama orang tuanya, tapi Allah berkehendak lain, orang tuanya terlebih dahulu wafat gitu ya, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan si anak ini malah sendiri tanpa mengetahui keadaan orang tuanya seperti apa, harus isoman sendiri. Dan ini juga ada salah satu anak yang bernama Arga dari Sragen. Arga ini juga sama halnya seperti cita-cita sebelumnya, bahwa Arga isoman bareng sama keluarga orang tuanya, lalu orang tuanya terlebih dahulu wafat, hanya beda 1 hari katanya wafat, dan Arga pun di situ sendirian. Ya, nah, tapi seperti apa cerita lengkapnya dan seperti apa sih perasaannya sekarang? Kita langsung saja yuk terhubung dengan Arga di Sragen bersama dengan ACT Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini Arga ditemenin sama siapa? Mbak Nining. Mbak Nining ya, Mbak Nining dari ACT. Baik, Arga, gimana kabarnya sekarang sayang? Sehat. Alhamdulillah. Arga umur berapa Arga? 11 tahun, Mbak. Oh, 11 tahun. Berarti sekarang sekolah dasar ya, SD ya? Kelas 5. Oh, kelas 5. Kelas 5. Berarti Arga ini kemarin sempat terpapar COVID juga? Ya, jadi sebelum ayahnya Arga itu wafat, jadi memang keluarganya itu sudah disuruh isolasi mandiri sama para tetangga gitu. Karena kan ayah kandung Arga itu kan sudah meninggal tahun 2016 ya Mbak ya, 2018 karena ada diabetes. Terus kemudian ibunya menikah lagi, jadi Arga punya bapak kandung gitu. Nah, selama pas pandemi kemarin itu, ayahnya itu karena juga punya penyakit diabetes, jadi disuruh isolasi juga, pas ngepasi juga sakit kayak gitu. Terus habis dioperasi, diamputasi jarinya. Kan para warga masih takut ya, masih parno istilahnya seperti itu, jadi disuruh isolasi mandiri, dan qadarullah wafat kayak gitu. Kemudian setelah selang 1 hari setelah ayah sambungnya di Arga ini wafat, ibunya juga menyusul wafat juga. Nah, karena kondisi wafat ibunya itu kan di rumah dan kepleset di kamar mandi seperti itu, Arganya teriak-teriak minta tolong ke warga. Cuman karena taunya masih isolasi mandiri, jadi warga itu juga takut, nggak ada yang berani menolong kayak gitu. Kemudian dipanggilkanlah dari ambulan, dari pihak dinas kesehatan, dan datang ke situ. Terus ibunya dibawa ke rumah sakit dan Arganya dibawa ke Teknopark. Teknopark itu tempat isolasi warga Sragen, Kabupaten Sragen gitu. Jadi Arga ini isolasi sendirian di Teknopark tanpa ada yang menemani seperti itu. Dan bapaknya itu juga sakitnya ternyata cepat gitu, jadi langsung iya, dan jarak waktu meninggal sama ibunya itu cuma serang 1 hari. Hari ini sang ayah wafat, besoknya langsung si ibunya kayak gitu. Waduh, jadi memang karena memang sedang banyak-banyaknya COVID juga di Sragen, jadi dari dinas kesehatan pun juga istilahnya kewalahan gitu, karena ketika si ibu dibawa ke rumah sakit kemudian dinyatakan wafat juga, itu pun untuk proses pemandiannya jadi harus ngantri juga gitu. Ya Allah. Ya Allah, ini Arga, waktu ibu meninggal, Arga berarti kan sedang isolasi juga ya?
Iya. Iya, sedang isolasi. Jadi Arga sendiri nggak tahu sebenarnya pas ibu meninggal berarti ya? Cuma dikabarin ya? Nggak tahu, belum tahu. Iya. Jadi posisi ibu itu wafat siang hari, terus kemudian malam hari, maksud saya malam hari, terus kemudian diisolasi, dibawa ke rumah sakit. Tapi ternyata beliau sudah wafat dan Arganya sudah sama warga dianjurkan untuk ke Teknopar. Jadi sama dinas kesehatan pun juga sudah diantarkan ke Teknopar, tempat isolasi warga Sragen tersebut. Nah, selama isolasi itu Arganya belum tahu kalau ternyata sang ibu itu sudah wafat kayak gitu. Jadi taunya dikasih tahu sama kakak itu setelah pulang dari isolasi, karena isolasi sendiri ya. Jadi sang kakak juga belum tega untuk ngasih tahu kalau sang ibu sudah wafat kayak gitu. Dikasih taunya setelah Arga pulang dari isolasi, udah di rumah dan dikasih tahu. Gitu. Oke, Arga, kamu ketika kamu dibawa isolasi, terus kan kamu juga pastinya nggak tahu gitu kabar dari ibu seperti apa. Kamu sendiri bertanya-tanya nggak, atau kamu udah punya feeling, udah punya perasaan bahwa mungkin ibu emang udah nggak ada? Tahunya itu mama dibawa ke rumah sakit karena pingsan. Oh, ya Allah. Jadi Arga masih berharap ketika sakit pulang masih bisa ketemu sama ibu ya? Iya. Tapi Iya, tapi Arga ikhlas ya nak ya? iya. Ya insya Allah ibu udah nggak sakit lagi. Insya Allah nanti bisa ketemu lagi di jannah bareng-bareng semuanya ya, sama ibu sama bapak semuanya, amin. Arga yang paling kangen sama ibu apanya? Yang kehilangan apanya? Tidur ditemenin mama. Tidur temenin mama. Sekarang tante boleh tahu nggak, Arga sekarang tinggalnya sama siapa? Sama Mbak Sari. Sama kakaknya. Oh, Mbak Sari kakaknya ya. Oh, perempuan. Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Sari? Alhamdulillah sehat. Baik. Adik juga sehat ini. Alhamdulillah. Terus ya sebenarnya campur aduk juga sih. Yang sama memang kehilangan seorang tua memang kayak apa rasanya kan. Terus saya tinggal berdua aja sama adik kan. Berkata ya sama-sama menguatkan sih. Kebetulan adik juga lebih tabah dari saya. Dia tahu waktu habis pulang dari karantina memang kasih tahu kan sama suami. Ya, secara istilahnya kita peluk berdua. Terus ngasih tahu kalau memang keadaan mama seperti itu. Aku bilang sama si kecil, oh ini kamu itu jadi pahlawannya mama. Aku bilang gitu. Jadi pahlawannya mama kamu yang nolong mama gitu. Sebelum tugas itu nggak sama dengan mama. Di situ kamu pahlawannya mama. Ya cuman Allah lebih sayang sama mama karena mama memang ditempatkan di rumah Allah lebih dulu. Itu juga sih sama si kecil. Jadi dia itu nggak nangis, cuma ya langsung meluk saya. Iya. Saya waktu itu. Masya Allah. Kebayang ya. Berarti bisa dikatakan sebenarnya Arga ini malah melihat ketika ibu menghembuskan nafas terakhirnya sebenarnya malah di rumah kan, dimana saat itu hanya bareng Arga. Cuma karena Arga berpikiran bahwa ya mungkin ibu cuma pingsan lalu dibawa ke rumah sakit dan mudah-mudahan diselamatkan, tapi ya Allah berkehendak lain, Allah lebih sayang sama ibu ya Arga ya. Jadi insya Allah ibu sekarang udah tenang, ibu udah gak sakit lagi. Jadi nanti insya Allah kelak Arga jadi anak yang soleh, yang selalu doain ibu dan juga bapak. Nanti bisa kumpul lagi nanti di jannah bareng-bareng ya sayangnya. Amin, amin. Amin. Ini udah sembuh semua berarti sekarang ya? Di situ di swab itu Udah negatif ya. Baik. Waduh, ini teman-teman mungkin banyak yang lihat bahwa kejadian seperti Arga ini sebenarnya banyak dirasakan oleh adik-adik kita gitu ya. Ini Arga salah satunya, di mana kehilangan kebetulan di pandemi ini langsung seluruh orang tuanya dipanggil Allah gitu ya. Nah sekarang kita tanya juga sama Arga, kalau sekarang ini yang kamu butuhkan apa gitu? Apa sudah kemudian semuanya, maksudnya selama tanpa bapak ibu misalnya kan, sekarang ini apa yang bisa disupport oleh teman-teman yang sedang menyaksikan gitu? Terus kamu pengennya apa istilahnya biar dibantu gitu ya, ada orang baik di luar sana yang ingin menolong.
Bilang aja sama ini bilang sama Mbak Dini. Iya, kenapa? Apa mau? Suruh bilang nggak berat. Malu. Sama Mbak Nining kali, Mbak Nining. Mbak Nining, kira-kira kalau teman-teman ACT apa yang kebutuhan support si apa sih yang sekarang mungkin bisa dibantu juga yang dari apa? Yang jauh ini disupport sama teman-teman ACT untuk Arga? Habis tadi kita kunjungan ke sini, survei itu kan Arga sekarang tinggal sama mbaknya ya, dan itu kondisi kamarnya juga masih terbatas, jadi mungkin plan terdekat dari ACT itu akan mensupport untuk pembuatan kamar untuk di Arga seperti itu, sama untuk pemenuhan kebutuhan sekolahnya di Arga. Atau mungkin di Arga ada yang pengen lain? Yang apa? Pengen apa? Belum kepikiran ya. Arga, di Arga waktu selama hidup entah papa atau mama ada pesan apa gitu yang diinget nggak? Pesan yang diinget sama mama apa? Harus nurut sama orang tua. harus nurut sama orang tua. Nah berarti Rajin belajar. ya rajin belajar, rajin sholatnya ya. Nah berarti sekarang ibu Nurutnya. sama bapak udah nggak ada, berarti Arga nurut sama Mbak Sarinya ya. Mbak Sari sekarang mewakili sebagai orang tuanya Arga, jadi Arga nurut apa kata Mbak Sari. Dan yang pasti tante sama om yakin banget ibu dan bapak pasti seneng banget kalau Arga jadi anak yang baik, yang rajin sekolahnya, selalu doain ibu dan bapak. Insya Allah nanti Arga jadi orang yang hebat, orang yang kuat ya nanti ya. Kan tadi juga Mbak Sari bilang Arga tuh pahlawan gitu. Arga yang ngasih tahu, minta tolong sama tetangga juga waktu ibu jatuh. Arga lah yang nyari bantuan gitu. Jadi Arga tuh pahlawannya keluarga. Jadi ya insya Allah nanti seterusnya jadi pahlawan. Ya sayang ya. Tetap kuat. Oke, nah jadi itu dia ya teman-teman ya. Tadi kita lihat ya gimana cerita dari Arga yang begitu mendadak sekali. Ini semua qadarullah, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang berkehendak. Ya mungkin ini memang jalannya Arga. Nah mungkin di sini kita orang-orang yang mungkin merasa harus bersyukur gitu ya dengan apa yang sudah kita dapatkan, dan mudah-mudahan dengan melihat Arga ini mungkin bisa ada bantuan gitu ya buat De Arga dan juga keluarga yang ada di sana. Dalam keadaan sekarang juga masih pandemi, otomatis ya belum bisa mencari nafkah sendiri gitu ya, karena Arga juga masih sekolah. Ya kita jadi mengajak teman-teman semuanya, mungkin ada kelebihan apapun itu, hartanya atau apa, mungkin bisa kita bantu untuk adik kita Arga. Iya. Mbak Sari misalnya mau ada kalimat apa sih yang mau ditanya, diomongin sama ibu kalau dia masih hidup? Ya cuman bisa bilang aja kan, Mami Arga sekarang sama aku. Dulu pesan Mami kayak gimana sama aku buat tetap baik sama adik. Sesuai janji aku dulu, istilahnya aku pengen bantu adik pendidikan. Sampai cita-citanya dia memang cita-cita pengen jadi masinis juga. Nah istilahnya kan aku siap untuk mensupport adik. Jadi Mami itu nggak sendirian. Pokoknya Mami di sana nggak usah sedih, harusnya bangga sama Arga juga. Pokoknya aku kedepannya tetap pokoknya buat adik itu yang terutama sama si kecil juga buat keluarga. Semoga bisa tercapai cita-citanya, Masya Allah. Iya, semoga juga tetap terjaga semuanya ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Sari, Mbak Nining, Arga. Terima kasih banyak. Ini seperti cerita yang membuat kita tuh malah ya Allah gitu, masih banyak gitu ya saudara-saudara kita di luar sana yang pastinya ya benar tadi kata Mas Sari bilang, ini salah satu contoh gitu Arga di sini gitu yang ditinggalkan oleh orang tuanya gitu dalam keadaan pandemi seperti ini. Banyak lagi gitu kalau kita dengar juga dari teman-teman ACT ya, bahwa ada anak yang harus isolasi sendiri karena orang tuanya juga meninggal, dan itu sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat luar gitu ya, karena juga mungkin ketakutannya karena mungkin ya takut terpapar COVID juga. Tapi ya itu dia tadi benar, Arga tadi alhamdulillah karena minta tolong, dan untungnya lingkungan di sekitar Arga juga cepat gitu ya penanganannya, langsung ditelepon dinas kesehatan untuk
untuk mengecek gitu apa yang terjadi di dalam rumah, langsung dibawa ibunda ke rumah sakit. Ya itulah mungkin ya pertolongan yang bisa kita lakukan ya. Ya teman-teman semuanya, makanya jika mudah-mudahan kalau ada tetangganya yang kemudian terpapar positif itu bukan aib ya. Jadi ibaratnya jangan langsung kemudian dikucilkan secara sosial, nggak, justru harus disupport ya. Apalagi mungkin banyak adik-adik seperti Arga di luar sana yang juga butuh dukungan gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman ACT di lokasi yang kemudian mampu berkontribusi untuk membantu pemulihan para keluarga yang ditinggal keluarganya. Tapi jumlah mereka tentunya nggak bisa mengcover semuanya gitu, nggak cukup banyak untuk bisa mengcover semua saudara kita yang ada di sana. Makanya dibutuhkan support dari teman-teman yang luar biasa. Nanti kita akan sertakan link di bawahnya untuk mensupport saudara kita yang ada di sana yang terdampak COVID yang mungkin dihandle oleh teman-teman ACT. Dan juga termasuk buat Arga juga yang sekarang mungkin dalam bantuan dari teman-teman kakak-kakak ACT yang ada di Sragen. Iya, dan ya intinya juga mungkin ini buat teman-teman semua ya, bukan hanya di Sragen aja gitu ya. Mudah-mudahan mari kita lihat gitu, orang yang terdekat dari kita, tetangga kita atau siapapun yang mungkin sekarang lagi dalam keadaan isoman, mungkin walaupun nggak bisa ketemu secara langsung, mungkin bisa via sosial media misalnya kayak WhatsApp atau apapun itu gitu ya, untuk tanya kabar seperti apa, karena mungkin ya itu dia, kita nggak bisa berbuat banyak, tapi dengan kita mengetahui kabar dari orang yang terdekat dulu gitu. Jadi mungkin itu bisa sangat membantu sekali. Ya, kalau gitu terima kasih untuk keluarga di teman-teman ACT Sragen. Terima kasih Mbak Nining, makasih Mbak ya. Sari, Dan Arga. Semoga teguh dan kuat melewati ujian ini ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di Cerita Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.